Aku masuk kamera ke dia. Elok ambil dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari sambutan salam musuh ibu-ibu itu salam kepanjangan. Dia ibu suau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ibu, orang ketua kami, para alim, para ulama, jamaah yang besar tidak bisa kami himbau dengan kebesarannya, yang kecil begitu pula tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya dan pengakuan tersebut berbuah syafaat pertolongan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah, sebelumnya kami sampaikan di atas nama pribadi dan keluarga permohonan maaf yang sebesar-besarnya terdapat kesalahan dalam pergaulan sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon untuk sama-sama diberikan kemaafan. Seterusnya mewakili daripada almarhum ayahanda kami Haji Samsir bin Abdul Majid dan ibunda kami Samsilis binti Khalifah Abdul Rahman menyampaikan permohonan maaf sekiranya di dalam pergaulan beliau semasa hidupnya, ya, terlebih-lebih lagi beliau pernah mengurusi masjid kita ini yang dulu memang tiangnya bulat, sekarang sudah petak. Jadi apapun yang menjadi kekurangan ayahanda kami, ibunda kami, karakter beliau mungkin yang tidak berkenan, kami mohon untuk sama-sama diberikan kemaafan. Kalau ada utang piutang beliau yang tidak bisa dimaafkan, tolong. Saya bermohon sangat, tolong hubungi saya selaku ahli warisnya. Ya, karena hutang itu belum selesai, ketika dibayarkan hutang itu, nah, barulah perkara itu bisa selesai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sekian banyak manusia kita termasuk makhluk Allah yang dipilih. Kita termasuk makhluk Allah yang terpilih, yang bisa hadir pada malam hari ini dan bisa menikmati Ramadan 1440 Hijriah. Itu yang patut kita syukuri, ibu bapak jamaah. Karena tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Realita di dalam kehidupan kita lihat, mungkin keluarga kita, ayahanda kita, ibu kita, saudara kita, kakak kita, abang kita, paman kita, yang Ramadan 1446 Hijriah yang lalu masih ada bersama kita.
Akan tetapi nikmat untuk hidup mereka telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa lagi bertemu dengan Ramadan 1447 Hijriah. Ini yang patut kita syukuri. Karena sekali lagi tidak ada yang bisa memberikan jaminan itu. Tidak bisa yang memberikan jaminan itu, sehingga para Rasulullah mengajarkan kita, bahkan para sahabat itu bukan 3 bulan, akan tetapi 6 bulan sebelum Ramadan, mereka bermunajah kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan Ramadan. Agar bisa dipertemukan dengan Ramadan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita pergunakan kesempatan yang baik yang masih Allah berikan ini sebaik-baiknya dalam rangka memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, di bulan yang penuh dengan ampunan ini, di bulan yang penuh dengan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Pada waktu yang singkat ini ingin kami sampaikan Bapak Ibu, karena ini realita di dalam kehidupan kita, kelompok-kelompok kita menanggapi masuknya Ramadan itu. Saya akan melihat dari surah Al-Baqarah 183. Sama-sama kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita awali dari ayat itu ayat diawali huruf ya. Huruf ya itu dalam ilmu balaghah, dalam ilmu bahasa Arab itu huruf panggilan. Ya Ustaz alimin ya. Pak Kuah kita, mudah-mudahan Mr. Kuah Kecamatan Tanah Putih nanti sonang awak betongan. Tak menambah suit nikah kan sonang. Kalau dari awak. Ya di situ ya panggilan, hai orang-orang yang beriman, ya-nya itu. Sekarang kita lihat Pak, Bu jamaah. Kalau kita memanggil orang, ada yang dekat, ada yang tengah-tengah, ada yang jauh. Ya Pak ya? Nah kalau dokek jarak-jarak semeter, ya Pak Ustadz Mizi. Itu dokek. Atau jarak-jarak 10 meter, ya entah ibu belah aku nampak. Itu tengah. Ada lagi yang jauh. Jauh, ya pulan umpamanya, kena jauh. Jadi biasanya kita memanggil orang itu ada 3 seperti ini, dekat, tengah, jauh. Maksud saya di dalam kita menanggapi Ramadan yang setiap tahun ini datang dengan terus membawa berbagai macam kemuliaannya. Ada yang tipe manusianya ini dekat. Panggilan itu dekat. Dekat kali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia orang-orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ibu-ibu gembira, Bu? Ibu-ibu gembira? Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosanya setahun yang telah berlalu. Melunjak-lunjaklah ibu. Saking gembiranya ai berlimau petang. Ini orang yang dekat, makanya persiapannya itu 2 bulan, 3 bulan, Rajab, Sya'ban. Ini orang yang dekat. Sehingga masuk bulan Rajab, dia mempersiapkan diri. Yang biasanya
Ya, lama solat ataupun lambat datang ke masjid, dimulai. Sudah. Ini sekarang kita subuh jam 5.05 ya. Adalah jam 5.00. Orang yang dipanggil dengan dekat itu biasanya 15 menit sebelum subuh dia sudah datang. Karena persiapan daripada Rajab Sa'ban itu tadi sudah datang. Dan orang yang tadi dipanggil tengah-tengah ini menyambut Ramadan biasa saja. Biasa-biasa saja. Seperti bulan-bulan berikutnya berlalu. Ya, sehingga persiapannya tidak banyak. Ketika subuh jam 5, dia datang jam 5 itu. Dia datang. Dan seterusnya ini yang ketiga yang dipanggil dengan jarak jauh tadi. Ini masih juga ada iman. Kenapa? Panggilan Ramadan ini panggilan keimanan. Tua, muda, laki-laki, perempuan, berpangkat, tak berpangkat, berilmu, tidak berilmu, semua dapat panggilan keimanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir, panggilan yang jauh ini Pak Ustaz Leman, jam 5 subuh dia baru datang terbangun jam 5.30. Kenapa? Setelah sahur dia tidur. Ya. Setelah sahur dia tidur. Terus saya ingatkan, yang membangunkan orang sahur jangan jam 3 subuh. Ya. Karena sahur itu asal katanya sahar. Ya. Waktu sahar itu lebih kurang 30 atau 20 menit sebelum subuh. Makanya Rasulullah itu mengambil keberkahan itu di ujung-ujung sahur. Ya, di ujung-ujung waktunya salat itu. Karena ada amalan yang pahalanya besar. Ya, ketika di ujung itu kita masih berkesempatan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau makannya jam 3 Pak RT itu bukan sahur, makan malam. Jam 3 itu lailan. Ya Pak Kuaya. Nah, kalau aku kuang dengan bahasa Arab, ya, kocik-kocik dai. Itu laila, malam baru jam 3 tu. Ni anak-anak muda malihnya bangun jam 3 atau jam 2 boleh dibantainya makanlah. Itu bukan makan sahur, makan malam. Ya, kalau sahur itu asal katanya sahar. Ingatlah sahar dia itu. 20 lebih kurang 20 menit lebih kurang masuk waktu subuh itu sahur, sahar namanya. Makanya ada imsak dan segala macam. Ya. Itu tipe daripada kita orang Islam menyambut datangnya bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Ini bulan disediakan untuk kita. Allah berikan kesempatan, seharusnya kita bagaimana sukses ber-Ramadan ini. Tentu bagaimana caranya agar kita bisa sukses, ibu bapak kaum muslimin, tentu kita harus kenal dulu dengan Ramadan itu. Kita harus mengenali Ramadan itu. Jangan sampai Ramadan datang dan berikutnya Ramadan pergi, sementara kita tidak mendapat ampunan, kita tidak mendapat barokah, kita tidak mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan itu. Ya, samalah seperti datang orang yang soleh, mampir dia ke Masjid Jami' Nurul Iman, solat bersama-sama jamaah. Setelah dia solat, dia pergi keluar. Sementara kita tidak mengetahui yang datang ini orang soleh. Sudah pergi barulah kita tahu apa mau dapat.
Apa yang mau didapat daripada orang soleh itu tadi? Dah pergi baru. Makanya celaka orang yang bertemu dengan Ramadan, Ramadan pergi, dia tidak mendapatkan keberkahan, maghfirah, ampunan daripada Ramadan yang menghampirinya itu. Jadi mudah-mudahan ibu bapak kita semua, jamaah kami mendapatkan keberkahan daripada Ramadan yang telah kita persiapkan itu. Jadi kesimpulan daripada tarhib Ramadan yang diperingati, yang dilaksanakan oleh umat-umat Islam dengan berbagai macam tradisi, ya. Ada yang menyambut Ramadan itu dengan ada di suatu daerah itu itik puluh yang korban bantai menyambut Ramadan. Dan sampai malam ini Pak Ustaz Husni, saya tidak dapat apa hubungannya itik dengan Ramadan. Ya, ada di daerah tu nak menyambut bulan Ramadan tu dilopehnya itik dalam sungai itu, udah dilopehkan tangkok bersama-sama itik itu, tinung jantan mandi dalam sungai itu. Itu tradisi mereka menyambut bulan suci Ramadan. Dai. Sehingga bermacam tradisi-tradisi tersebut yang sudah mentradisi, kita harus melahirkan kegiatan-kegiatan yang membuat kegiatan-kegiatan yang tidak disalahi oleh syariat. Ya, yang tidak menyalahi syariat. Nah, sehingga dengan kajian-kajian atau ibu-ibu di ibu ketua perwiritan Antabai semalam menelpon, Pak Ustaz, kami nak menyambut bulan Ramadan. Tapi kalau tahun ko berbeda. Kami nak makan di atas ponton. Apa kikiu Pak Ustaz? Kami nak makan di atas ponton tahun ko. Nak muaduk ko Pulau Tilan non. Sebelum makan ko Pak Ustaz, kami minta Pak Ustaz nak ceramah. Jadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak ada waktu ketika itu. Saya sedang berada di Pekanbaru. Jadi jadilah saya makan di atas ponton bersama ibu-ibu, ya, dan ibu-ibunya pun juga tidak jadi dikenakan aidu. Takui apa mau? Kali ini bantailah dia dalam hujan semalam, kan berlimau langsung kan? Itu tradisi-tradisi kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, ya. Setidak-tidaknya ibu bapak, yang perlu kita ingat dalam Ramadan itu mulai dari terbit fajar sampai nanti terbenam matahari, itu waktu-waktunya penuh dengan keberkahan. Jangan sampai kita lalaikan di sana. Jangan sampai kita dilalaikan di sana. Satu, saya ingatkan masalah sahur tadi. Ini terbit fajar. Secapek-capeknya kita jangan tinggalkan sahur. Karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Indo ndak makan minum. Cai kurma, makan kurma. Yang penting bersahur. Jangan sampai tidak bersahur. Karena waktu kita yang singkat, saya tidak akan menyampaikan hikmah daripada mengapa kita bersahur. Yang kedua, ingat setelah terbit fajar tadi ada siam. Man sauma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, ini saum Ramadan dalam hadis ini ya, bukan puasa Senin Kamis.
bukan puasa Rajab, bukan puasa 3 hari di setiap bulannya, atau bukan puasa-puasa yang lain, khusus puasa Ramadan. Jelas di dalam hadis itu, man sauma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Satu. Yang kedua, puasa Ramadan itu untuk kawan-kawan yang terbiasa puasanya di 1 hari Ramadan, puasa apa namanya tu, memegang. Sudah tu di tengah-tengah ini berpuasa, sudah tu nanti bunsugnya berpuasa. 3 hari adunya berpuasanya. Uang ayayu sofnya paling depan. Merek kain sawang no sampai menangganya tu, puasa 3 hari adunya. Ya. Kena kau puasa, kau bukan perkara jubah, bukan perkara makai soban. Mohon maaf yang pakai soban, dia dah nak menyinggung tu. Ya. Itu panggilan puasa itu bukan panggilan uang bersoban. Bukan panggilan uang berjubah. Hai orang-orang yang beriman, selagi ada sedikit pun keimanan kita terpanggil itu. Baik kaya, baik miskin, laki-laki, perempuan, berpangkat, tidak berpangkat, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bagaimana memanggilnya, itulah yang di awal tadi. Ada dekat, ada tengah, ada jauh. Dapat kita panggilan itu. Puasa itu 30 hari atau 29 hari. Bukan 3 hari. Bukan 1 hari. Bukan 2 hari. Bukan 1 tengah akhir. Tapi 29 atau 30. Yang membatalkan puasa dengan sengaja, diganti dia dengan puasa 1 tahun, niscaya puasanya itu tidak akan pernah tergantikan. Makanya sakit-sakit koci, jangan lopehkan puasa kita tu, karena tidak akan tergantikan puasa itu. Karena waktu kita, apalagi yang ada di Ramadan itu kita kenal. Kalau sudah kenal nanti cinta, kita sayang kita dengan Ramadan. Yang kedua, malamnya. Malamnya ibu bapak jamaah, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang koma mendirikan Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman dan penuh dengan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Silakan diisi malam-malam Ramadan itu. Ya. Bukan hanya sekedar dengan solat. Silakan diisi. Yang diantaranya inilah sebentar lagi kita laksanakan tarawih. Tidak ada solat sunat tarawih ini di luar bulan Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan. Mumpung masih ada waktu diberikan Allah bertemu dengan Ramadan ini, jangan tinggalkan solat tarawih. Bu, ibu dah mandi baju bau lah. Dah mandi baju bau lah. Oleh leh. Itu ibu. Ibu memalinya sok tanggal 20 atau 25 Ramadan. Ya. Kalau aku keposan sama mak dapa tu, kalau dia nak memali baju aku, boleh sebelum Ramadan ko. Aku nak mantah dia bulan puasa dulu tau. Ternyanyo terawih. Tinggal terawih awak kalau dah 20 Ramadan itu, yang buku bersambung lah, yang reunian lah, ponoh Ramayana, ponoh puasa. Sementara ketika akhir-akhir Ramadan itu diperkuat ikat sarung kita tu, karena di sana lebih banyak kemuliaannya. Sehingga mari tanamkan di dalam hati kita, ini kita masih diberikan kesempatan ini, enggak ada jaminan. Ya,
Malam keompek, malam kelimung, apalagi tahun depan kita bertemu dengan Ramadan ini. Pergunakan sebaik-baiknya. Tarawih jangan ditinggalkan. Ya. Nak boleh, nak 20, nak 30, usah dipermasalahkan tu oleh Pak RT. Usah dipermasalahkan tu lain. Mentang-mentangnya mazhab seboleh, oh lain dari siko, poi mencari dengan 23. Ustaz sibuk dengan itu ni. Yang sibuk, yang risau kita yang Allah terawih. Yang ini hendak terawih itu yang perlu kita jingkang. Kalau yang hendak ni seboleh, bantai. Hendak 20, bantai. Ya. Yang hendak 30, 40, bantai. Yang penting hanya berterawih. Itu pengenalan kita dengan Ramadan yang mudah-mudahan bisa sama-sama kita laksanakan. Dan berikutnya Bu, Bu, satu lagi terakhir, minta belanju agak lebih di liau ibu. Ikut Ramadan kau, tengok lu pasar pada nak pada banyak uang dah. Pasar topi pantai mulai tahun kau. Minta duit lebih kocik. Ya, kalau perlu lebih banyak daripada minggu-minggu. Kalau aku biasanya bukan nak menyabit tu. Tapi aku sobi je lah. Biasanya 500 tiap pekan. Kalau bulan puasa naik 1 juta. Cash. Artinya apa, Bu? Nah, bukan untuk berpoya-poya. Ada hadis Nabi, barang siapa yang memberi buka, makanan berbuka dengan orang yang berbuka, anta kemai, anta kuma tetangga tu, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Bayangkan Bu. Tapi jangan salah-salah mengamalkan itu. Indolo ndak ibu puasa dia tu. Sedekah tu sami. Kadang ikut mek bagai kok. Bahayunya bodang. Ingat boyo puasa total. Itu masuk ke sedekah itu tadi. Naikkan 1 juta untuk itu. Ya alhamdulillah puasa dulu tadi mau ni nampak kosong salam nampak. Entah siko-siko dah tadi nak. Dah lah. Alhamdulillah. Tunggu je lah comel. Buku air lalu potang kau. Dia hantar-hantar lah buat agak kedai naon ya kan. Ikut dah mentang-mentang aku dia salam elok pakai takut tahu gua ambil le tu. Dia hantar-hantar kedai itu sedekah. Ikut dah kota-kota empat lah jalan lah kan. Kota-kota empat dan alhamdulillah rabbil alamin. Itu yang untuk kita adanya Bu. Mungkin itu dulu. Nanti ada jadual berikutnya akan kita sampaikan. Apa dah Bu ya? Itu agak lama. Walaupun solat kita kan sudah 8 kan. Aku tanya memang dah 8 3 tahun yang belakangan ini di Nurul Iman ini. Yang mudah-mudahan inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bekal kita maksud kami menjalan hari-hari Ramadan kita. Mudah-mudahan ibadah saum kita, ibadah qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.